Let's talk about vampires. Dari legendanya di berbagai negara sampai kejadian nyatanya nanti di akhir video. Oke, cek. Vampir, dari Dracula sampai Twilight. Konsep vampir ini tuh udah ada selama berabad-abad dan menjadi folklore. Udah jadi tren populer kalau sosok vampir itu adalah sosok yang haus darah. Klise. Tapi makhluk ini digambarin dengan cara yang berbeda tergantung ceritanya. Sepertinya vampir ini berasal dari kepercayaan bahwa kalau orang meninggal bisa bangkit dari kuburnya lagi dan menjadi sosok yang haus darah. Padahal sebelum abad ke-18 istilah vampir tuh belum benar-benar ada. Waktu itu lagi rame histeria seputar witchcraft, ada serangkaian kasus orang hilang yang ganjil, tanda-tanda aneh yang ditemukan pada mayat, dan aktivitas mencurigakan di sekitar kuburan. Hal-hal ini menyebabkan kecurigaan adanya vampir. Sebagian besar laporan kejadian ini berasal dari Eropa Timur, di mana masing-masing negara dan wilayah memiliki iterasi sendiri tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai vampir. Beberapa contoh tertua di dunia dikaitkan dengan vampir, seperti makhluk mitologi Mesopotamia Lamashtu, Succubus Lilith, dan makhluk mitologi Yunani Lamia, dan juga Empusa yang semuanya perempuan, tapi mereka lebih mengarah kepada iblis atau succubus. Dalam beberapa kasus, vampir ini dicurigai digali dari kuburan karena pas dicek mayatnya nggak ada. Pembelaannya, mungkin orang zaman dulu tuh belum tahu gimana cara kerja tubuh yang lama-lama membusuk dan jadi tulang belulang. Dikiranya hilang. Dikatakan juga bahwa mayat dari vampir itu gigi dan kukunya tumbuh lebih panjang. Mereka punya taring dan cakar. Dan mayat-mayat ini sering terlihat dengan darah di sekitar mulut mereka karena telah mengkonsumsi darah dari manusia. Biasanya kulit vampir ini berwarna pucat, agak keunguan. Kasus lain menyatakan bahwa vampir ini merupakan penyebab dari penyakit dan infeksi. Pembelaannya mungkin pada dahulu kala pada saat itu memang ada penyakit dan sosok vampir ini dibuat menjadi kambing hitam. Jadi pas orang-orang ini udah berhasil ngebunuh vampir, seenggaknya mereka udah berkontribusi. Seenggaknya mereka udah melakukan sesuatu untuk mengatasi penyakit itu. Padahal sebenarnya ya mereka cuma ngandelin sistem kekebalan tubuh mereka sendiri atau imun mereka sampai kuat dan bisa ngalahin penyakit itu dengan sendirinya. Di sekitar Eropa pada abad ke-16 dan 17 terdapat tengkorak-tengkorak yang mulutnya diisi oleh benda-benda kayak batu, tanah, dan lain-lainnya. Soalnya kenapa? Karena dipercayai kalau ada benda di dalam mulut mayat itu, dia ketika dia bangkit lagi dia nggak bisa makan orang karena mulutnya udah penuh. Di tengah kepercayaan akan adanya vampir ini, pada pertengahan abad ke-18, Paus Benedictus menyatakan bahwa vampir hanyalah tahayul, fiktif, dan tidak lebih dari cerita horor yang dibuat oleh manusia. Namun, orang-orang masih percayakan vampir dan praktik pengusiran vampir masih dilakukan sampai 100 tahun kemudian. Dalam beberapa kasus di Inggris serta di Eropa Timur, ada beberapa praktik memotong jantung yang disangka vampir, kemudian dibakar menjadi abu, dan abu ini dikasih makan ke orang sakit dianggap seperti obat. Of course, bayangin mereka-mereka ini yang lagi sakit, makan jantung bekas manusia ini, ya of course mereka bakalan lebih sakit lagi, dan kebanyakan malah meninggal. Selama bertahun-tahun, mitos menceritakan bahwa sosok vampir ini menggigit leher manusia untuk menghisap darahnya, dan manusia yang dihisap darahnya oleh vampir kemungkinan akan berubah menjadi vampir juga. Beberapa percaya kalau vampir itu immortal, abadi, atau seenggaknya umurnya jauh lebih panjang daripada manusia biasa. Vampir juga dikatakan sebagai shapeshifter atau makhluk yang bisa berubah bentuk. Nah, kebanyakan vampir-vampir ini tuh bisa berubah bentuk menjadi kelelawar, tapi bisa juga sebagai binatang lainnya.
Bahkan di beberapa cerita, vampir ini punya kemampuan untuk terbang. Beberapa vampir tergantung pengalamannya, mereka adalah ahli hipnotis. Jadi mereka bisa mempengaruhi masuk ke dalam pikiran orang lain untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka juga dikenal sebagai perayu handal. Dengan pesonanya dia bisa memikat manusia yang kemudian mereka hisap darahnya. Namun vampir dengan segala kelebihannya ini, dia juga punya kelemahan yang cukup payah, yaitu dia nggak bisa kena sinar matahari. Mereka tuh nggak bisa keluar di siang hari. Kalau mereka kena sinar matahari, kulit mereka akan terbakar. Mereka juga dikatakan nggak bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa diundang sama sang pemilik rumah. Cuman ini gampang aja sih kalau mau diakalin, tinggal dihipnotis aja tuh orang, jadi bisa invite dia masuk ke dalam rumah. Beres. Kekurangan yang lainnya juga, dia nggak bisa masuk ke tanah yang suci, ke daerah wilayah yang suci. Jadi dia nggak bisa masuk ke rumah ibadah, dia bakalan kebakar juga. Jadi sebenarnya kalau mau aman malam hari, ya udah kunci pintu aja, menjauh dari jendela dan pintu, maka kamu akan aman dari semua vampir. Tapi kalau misalnya kamu memang apes dan harus berhadapan sama vampir, kamu punya cara untuk melawan mereka. Yang pertama, secara Kristiani, pegang salib suci Kristus. Vampir itu bakalan menghindar. Cara ini sering banget di film-film. Yang berikutnya bisa siram dengan air suci, bawang putih, atau kamu bisa lawan dengan segala benda yang terbuat dari perak. Dikatakan sebagai senjata hebat untuk melawan vampir. Bentuk pertahanan lain adalah wild roses atau mawar liar, dan bahkan biji sesawi. Ada juga nih cara yang gak banyak orang tahu. Kamu bisa alirin air atau cari air yang mengalir di antara kamu dan si vampir. Ini berfungsi sebagai semacam tali pembatas gitu. Kamu juga bisa pakai cermin terhadap vampir untuk mengekspos mereka, karena biasanya mereka gak muncul di pantulan cermin. Dan cara yang paling muktahir adalah kamu pasang pasak di jantungnya vampir untuk benar-benar ngebunuh dia. Tiap negara juga punya cara yang berbeda-beda untuk ngalahin vampir. Di Rusia biasanya orang-orang menusuk vampir menggunakan ash wood. Aspen juga bisa digunakan buat nusuk vampir karena diyakini bahwa salib Yesus Kristus dibuat dari aspen. Jadi itu dianggap suci dan karena itu efektif terhadap vampir. Di beberapa daerah Rusia dan Jerman mereka nusuk mulut vampir. Sedangkan di Serbia yang ditusuk adalah perut. Di Jerman, satu-satunya cara untuk menghabisi vampir adalah kepalanya dikubur jauh dari tubuhnya. Mereka menganggap hal ini memisahkan jiwanya juga. Di Romania, vampir bahkan dipaku ke tanah supaya nggak bisa bangun lagi. Ditusukin pakai jarum ke mulutnya, matanya, dan di antara jari-jarinya. Supaya mastiin kalau dia bangun lagi, dia bakalan ketahan. Dan kadang-kadang mereka ini suka nuangin air mendidih ke vampir yang udah dibakar. Bahkan ada yang nembak petinya pakai peluru, nyimbolin kalau dia ditembak 2 kali. Berbagai cerita di seluruh dunia mengenai asal-usul vampir itu berbeda drastis. Misalnya dalam tradisi Slavik dan China, kalau misalnya ada orang yang diserang sama binatang, maka orang ini akan menjadi mayat hidup. Sementara itu dalam cerita rakyat Rusia, vampir sebenarnya adalah manusia yang pernah jadi penyihir, yang memusuhi gereja ortodoks ketika mereka masih hidup, dan kemungkinan dalam kematian mereka dikutuk ke dalam kegelapan sebagai vampir. Praktek lain termasuk mengubur mayat secara terbalik atau mengubur mayat dengan memasukkan koin ke dalam mulutnya. Itu termasuk dalam tradisi Eropa kuno. Oh, selain itu ada juga yang di dalam petinya dimasukin senjata. Ini katanya biar menghalau roh jahat. Nah, tradisi yang masukin koin ke dalam mulut tadi itu diyakini supaya mereka bisa bayar biaya untuk menyeberang ke dunia orang matinya Yunani. Jadi, biar mereka bisa bayar sang tukang kapal di sungai Styx. Namun, versi lain mengatakan bahwa penempatan koin di mulut hanya untuk mencegah roh memasuki tubuh atau sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah vampir menggigit orang. Di bagian Eropa lainnya bahkan kaki mayatnya digergaji supaya vampir kalau misalnya bangun lagi dia nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Tradisi lain bahkan menyatakan bahwa orang-orang akan menyebarkan pasir di sekitar kuburan tersangka vampir. Jadi hal ini diyakini orang-orang kalau si vampir bakalan ngitung
satu persatu butir pasir sampai siang. Jadi malam ya dia nggak bisa kemana-mana gitu karena dia terpaksa ngitungin. Ini sama dengan kepercayaan China dengan menaburkan beras ke vampir. Dia juga bakalan ngitungin setiap butir beras gitu. Ada tradisi lain untuk mengidentifikasi vampir dengan cara mengirim anak laki-laki perjaka di atas kuda yang perjaka juga ke kuburan. Kuda itu akan berputar di sekitar kuburan. Dan ketika melewati kuburan yang diyakini isinya adalah vampir, kuda itu bakalan gak tenang, heboh. Cerita-cerita rakyat menceritakan vampir ada juga nih yang nunjukin diri mereka sendiri ke orang-orang dengan meneror korban mereka di rumah mereka, ngelemparin batu ke jendela, dan menekan orang dalam tidur mereka. Ini yang sekarang kita kenal dengan sleep paralysis. Urep-urep ya. Di Romania dan beberapa wilayah Eropa Timur, ada cerita tentang Strigoi, roh yang bangkit dari kubur yang hanya bisa bertahan hidup dengan menghisap darah orang lain, mirip banget dengan vampir. Mereka bisa aja invisible, nggak terlihat, dan berubah menjadi binatang. Variasi kata Strigoi dapat ditemukan di banyak bahasa lain. Ada kisah nyata tentang Strigoi ini yang didokumentasikan, nanti aku bahas setelah ini. Selain Strigoi, ada juga tokoh terkenal dari Romania, yaitu Vlad Dracul. Julukannya adalah Vlad the Impaler, karena dia punya hobi menusuk musuhnya dengan tombak dan menyaksikan mereka mati perlahan. Beberapa orang berpendapat bahwa Vlad the Impaler inspirasi dari Draculanya Bram Stoker. Tapi beberapa orang nggak percaya sih. Sangat menarik karena banyak sekali kesamaan dari nama, lokasi, dan lain-lainnya. Boleh kali ya, next time aku bahas mengenai Vlad Dracul ini secara lebih detail. Beberapa makhluk Eropa mayat hidup lainnya termasuk Draugr di mitologi Nordik yang biasanya ditemukan di makam. Dhampir di cerita rakyat Balkans yang lahir dari persatuan vampir laki-laki dan perempuan manusia, dan Lugat di mitologi Albania yang berwujud mengerikan dan sangat jahat. Dia nggak tahan sinar matahari, karena itu pasti dia berada di dalam kegelapan. Dia suka narik orang dan juga anak kecil untuk masuk ke dalam kegelapan. Di Australia, menurut mitos aborigin, ada makhluk yang disebut Yaramayau. Makhluk kecil mirip katak merah yang bersembunyi di pepohonan. Yaramayau kepalanya sangat besar, mulutnya juga, tapi dia nggak punya gigi. Pengisapnya ada di tangan dan kakinya. Dia nunggu orang lewat yang istirahat di bawah pohonnya, kemudian dia akan lompat, turun, dan menguras darah korban sebelum menelan mereka utuh. Ini aneh banget. Kemudian dia bakalan tidur siang dan abis itu dia muntahin korbannya. Ketika orang tersebut bangun, kulit mereka udah warna merah mencolok dan mereka lebih kecil dari sebelumnya. Proses ini bakalan diulang lagi sampai mereka menjadi Yaramayau. Di Afrika Barat ada legenda makhluk dengan gigi besi, rambut merah panjang, dan kakinya bengkok kayak pengait besi. Namanya Asan Bosam. Mereka biasanya menggantung di pohon dan menyerang korbannya dari atas, menusuk leher mereka dengan kaitnya dan menguras darah korbannya. Di Filipina ada Manananggal, makhluk mengerikan yang bisa misahin tubuh atas dari tubuh bawahnya dan punya sayap kayak kelelawar. Mirip Lamashtu, Manananggal suka memangsa wanita hamil menggunakan lidahnya yang bisa memanjang untuk menghisap jantung janin. Untungnya dia nggak suka garam, bawang putih, dan air suci. Saat tubuhnya terpisah adalah saat makhluk itu paling rentan. Caranya dengan gosokin garam atau bawang putih yang udah dihancurin atau abu ke tubuh bagian bawahnya. Hal ini bisa mematikan bagi Manananggal. Bagian atasnya nggak bisa gabung lagi sama bagian bawahnya. Kalau sampai pas matahari terbit tubuhnya ini nggak bisa nyatu, makhluk ini akan binasa. Kalian pasti tahu kalau di Indonesia namanya adalah kuyang atau palasek. Atau ada nama lain yang aku nggak tahu. Bedanya sama Manananggal adalah kuyang itu manusia, seorang wanita yang mempraktekkan ilmu hitam. Di malam hari, kepala dan organ tubuhnya terpisah sama badannya. Terus dia terbang-terbang ngincar darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Beberapa ngelakuin hal ini supaya mereka awet muda dan tetap cantik. Kuyang serem kayak gitu pas malam, dan dia bakalan kembali ke tubuh biasa mereka di pagi hari. Sama kayak si Manananggal tadi, dia kalau misalnya gagal bergabung ke tubuhnya lagi, dia bakalan mati. Kalau di Malaysia namanya penanggalan.
Di China ada Jiangxi. Sorry kalau salah pronunciation ya, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi ini yang suka aku lihat pas kecil di TV. Jiangxi ini adalah mayat yang dihidupkan kembali, tapi persendiannya sangat kaku, jarang minum anlen. Jadi mereka lompat-lompat cari korban buat dibunuh untuk menyerap kekuatan hidup manusia. Nih yang kayak tadi aku bilang, kalau kamu numpain beras di depan vampir ini, dia jadi nggak bisa berkutik. Sampai dia berhasil ngitung setiap butir beras, kocik. Karena ada begitu banyak cerita mengenai makhluk yang mirip seperti vampir di seluruh dunia dengan versi yang berbeda-beda, mendefinisikan vampir jadi agak susah. Tapi mereka punya kesamaan, mereka sama-sama mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk menopang diri mereka sendiri. Ciri-cirinya bervariasi tergantung pada lokasinya. Satu hal lainnya yang sama adalah hampir setiap dari makhluk vampir ini takut sinar matahari dan punya taring. Kenapa vampir image-nya tuh sangat menggoda dan romantis? Ya karena fiksi di abad ke-19. John William Polidori menulis The Vampire pada tahun 1819 yang dianggap banyak orang sebagai awal dari romansa vampir dalam genre fantasi. Lalu muncul lagi Dracula oleh Bram Stoker pada tahun 1897. Banyak film fiksi yang menggambarkan vampir sebagai penjahat karismatik, menambah daya tarik vampir itu sendiri. Tapi apakah ada kasus yang tercatat dalam sejarah yang membuktikan bahwa vampir ini adalah benar-benar makhluk yang nyata, bukan sekedar fiktif aja? Ada beberapa kasus yang bikin kita nebak-nebak nih. Seperti yang tadi udah sempat aku sebutin, kalau di Romania ada makhluk yang namanya Strigoi. Catatan paling awal dari Strigoi adalah pada tahun 1656 di Istria. Ada seorang penduduk desa yang meneror kotanya. Pria ini adalah Jure Grando yang udah meninggal pada awal tahun itu. Catatan menyatakan bahwa Grando bangkit lagi dari kuburan dan mengetuk pintu rumah penduduk di sekitar desa. Akan ada kematian di setiap rumah yang dikunjunginya dalam beberapa hari setelahnya. Hal ini terjadi selama 16 tahun dari awal Grando meninggal sampai penduduk desa menemukan cara untuk membunuhnya. Di Serbia, seorang petani bernama Petar Blagojevic meninggal pada usia 62 tahun pada tahun 1725. Tapi beberapa hari kemudian dia balik ke keluarganya di tengah malam, menggedor pintu minta makan. Keluarga itu terlalu shock buat pahamin situasinya, terutama anak Peter. Dia nggak berani nurutin permintaan ayahnya. Maka Peter membunuhnya di tempat dengan sangat brutal dan kemudian dia menghisap darah dari lehernya. Peter pun menghilang dalam gelap dan istrinya nggak ngeliat dia lagi. Selama 8 hari berikutnya, penduduk desa lainnya mulai sakit karena kelelahan. Dokter mendiagnosis pasien yang sakit menderita kekurangan darah. Beberapa korban mengaku ngeliat Peter di tengah malam sebelum akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Semua korban ini mengidentifikasi Peter. Istrinya sendiri bahkan bersaksi bahwa dialah yang membunuh putra mereka malam itu. Penduduk desa kemudian kompakan menggali tubuh Peter dan menyelidiki mayatnya. Anehnya, tubuh Peter belum membusuk sama sekali, padahal udah terkubur selama beberapa minggu. Rambut dan kukunya pun tumbuh, dan dia kelihatan seger untuk seonggok mayat. Beberapa catatan mengatakan bahwa dia bernafas, seolah-olah lagi tidur. Darah ditemukan di sekitar mulutnya. Kemudian semua penduduk desa setuju untuk menancapkan pasak di jantungnya supaya mencegah dia bangkit lagi. Karena pasak ditancapkan, darah keluar dari telinga dan mulutnya. Matanya melotot mengenali orang-orang di sekitarnya sebelum menutup lagi. Kali ini benar-benar ketutup untuk selamanya. Tubuhnya dibakar dan campuran bawang putih dan penolak lainnya disebar di sekitar kuburan sebagai pencegah vampir lainnya. Kasus lain di kategori ini terjadi di Kadan, di Bohemia pada tahun 1706. Ada seorang penggembala bernama Meslata, dikenal sebagai Meslata of Blow. Dia menghantui kota Kadan setelah kematiannya. Dia panggilin nama orang-orang yang dia kenal. Orang-orang yang disebut namanya ini kemudian akan mati beberapa hari setelahnya. Akhirnya pihak berwenang menggali kuburannya dan menusukkan pasak ke jantungnya. Tapi sayangnya ini nggak berhasil.
dia nggak kayak vampir lainnya. Dia muncul lagi beberapa hari kemudian dan lebih ganas. Dia bunuh lebih banyak korban. Tapi ternyata orang-orang Kadan ini lebih sadis. Mereka nusuk tubuhnya dengan beberapa pancang, kemudian membakarnya. Sebuah catatan menceritakan bahwa ketika tubuhnya dibakar, dari dalam api teriakan kesakitan vampir itu terdengar. Yang terakhir, mungkin kalian udah familiar sama cerita ini. Elizabeth Bathory. Mungkin ini adalah salah satu kisah vampirisme yang paling menarik, berasal dari kerajaan Hongaria pada akhir abad ke-16. Elizabeth Bathory dikenal sebagai bangsawan berdarah. Dia lahir tahun 1560, kurang lebih 100 tahun setelah Vlad Dracul meninggal. Kebetulan nih, kakek buyut Elizabeth adalah Prince Stephen Bathory, yang merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Suami Elizabeth kemudian diangkat menjadi panglima tentara Hongaria melawan Ottoman, dan karena itu dia sangat sibuk dan jarang ada waktu buat Elizabeth. Dalam kesepiannya, dia menghabiskan waktu bersama dengan bibinya yang mengajarinya cara melakukan sihir. Dia juga mulai menyakiti dan melukai para pelayannya, terus-terusan menyiksa mereka dengan pisau, penjepit besi, dan alat siksa lainnya. Beberapa orang diceburkan ke air es, membeku sampai mati. Yang lainnya kelaparan di ruang bawah tanah. Yang lainnya lagi di ruang penyiksaan, diolesin madu dan dibiarin diserang lebah dan semut sampai mati. Elizabeth juga dicurigai melakukan kanibalisme. Obsesinya dengan darah dimulai ketika Elizabeth memukul salah satu pelayannya. Darah pelayan itu muncrat ke kulitnya, tapi kulitnya pun kencang. Dia pikir hal ini bisa ngebuat dia lebih muda. Dengan pemikiran ini, dia menguras darah korbannya dan mandi di genangan darahnya. Dia sangat percaya kalau dia ngelapisin badannya pakai darah, dia bisa tetap awet muda. Dia akhirnya bosen sama gadis biasa. Dia mulai ngincar wanita dengan status lebih tinggi, pancing mereka ke rumahnya, dan kemudian membunuh mereka. Akhirnya lama-lama Elizabeth pun ketahuan. Dia diadili dengan total 80 tuduhan pembunuhan. Tapi dalam buku hariannya, dia mencatat kalau dia udah bunuh total 650 wanita dan anak perempuan. Tapi karena statusnya yang tinggi, dia nggak dieksekusi, tapi dikurung di kastil tanpa jendela dan pintu. Cuma ada lubang kecil buat kasih makanan. Disinilah Elizabeth Bathory meninggal 3 tahun setelahnya. Ada satu catatan, gak lama setelah kematiannya, terjadi berbagai kasus pembunuhan di desa terdekat. Dan ada beberapa wanita muda yang ditemukan tewas. Tubuh mereka dimutilasi dengan mengerikan, dan mereka kehabisan darah. Beberapa pihak berasumsi bahwa Elizabeth bangkit dari kuburnya sebagai vampir yang haus darah. Dari sini aku serahin ke kalian mau percaya atau enggak sama kisah-kisah yang udah aku ceritain. Gimana menurut kalian? Apa vampir itu benar-benar ada atau cuma imajinasi manusia aja? Komen di bawah. Alright, thank you so much guys for watching. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Dia diadili dengan total